Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video khusus untuk membahas atau mereanalisakan kembali indeks kita seperti apa ke depannya, teman-teman. Karena bagi saya pribadi, sebagai seorang swing trade, menganalisa forecasting indeks IHSG itu sangat penting. Karena kita harus menempatkan diri kita tuh seperti ilustrasinya. Saya tidak bosan-bosan mengingatkannya seperti ini. Seperti seorang nelayan, apabila teman-teman ingin berlayar, menangkap ikan di lautan, tentu yang pertama kali teman-teman harus lihat adalah cuacanya seperti apa. Apakah cuacanya badai? Apakah cuacanya cerah untuk kita berlayar atau bagaimana? Kalau seandainya cuacanya badai, kita lihat kapan kemungkinan besar cuacanya akan berhenti. Ketika badainya akan berhenti dalam waktu dekat, baru kita bisa berlayar. Jadi kita itu ketika sebagai seorang trader, kita harus melihat cuacanya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman sering terdengar influencer mengatakan kita nggak perlu melihat IHSG karena kita nggak trading IHSG. Ya, mungkin karena ketenarannya dia berani katakan demikian. Tapi bagi seorang swing trade, ya saya sarankan kepada teman-teman wajib lihat IHSG, teman-teman. Karena saya nggak sarankan ya, apalagi karena mungkin para influencer mempunyai dana gede atau orang yang lebih terkenal sehingga dia cakapnya sedikit lebih arogan mengatakan demikian. Tapi sebenarnya memang benar kita nggak trading IHSG, namun kita perlu melihat cuaca ketika kita mau berlayar seperti apa, teman-teman. Sama ibarat begini, teman-teman itu punya kolam ya, punya kolam, teman-teman mancing di kolam. Beda dengan orang yang ingin berlayar menangkap ikan di laut. Itu hal yang berbeda, teman-teman. Apabila orang yang ingin menangkap ikan di kolam, ya dia nggak perlu melihat cuaca, dia cukup mancing di hari itu juga dan dia pulang antara bawa ikan atau enggak gitu. Tapi bagi orang yang ingin melaut, tentu dia akan menginap dan tentu dia harus melihat IHSG-nya seperti apa. Tentu dia akan melihat cuacanya seperti apa. Jadi bagi seorang swing trade, dia perlu melihat pergerakan indeksnya seperti apa, masuk ke area mana. Ketika indeks kita memasuki area demand, baru kita melihat saham-saham apa aja yang juga tercluster dengan indeks kita yang memasuki area demand level gitu. Dan itu merupakan analisanya, top down analisa, yang dimana teman-teman melihat induknya dulu, yaitu IHSG-nya dulu, baru ke bottom-nya, yaitu apa? Sektor-sektornya, saham-sahamnya. Jadi teman-teman itu harus mempunyai forecastingnya sampai sedetail itu, teman-teman. Jadi saya mempunyai masukan kepada teman-teman, boleh kita mendengarkan influencer yang lebih terkenal, tapi saya sarankan nggak boleh teman-teman telan mentah-mentah. Jadi segala sesuatu ilmu yang teman-teman dapatkan, termasuk dari video yang telah saya buat, yang sering saya buat, teman-teman wajib uji kembali. Teman-teman wajib backtest kembali, teman-teman. Jangan ditelan mentah-mentah. Apakah suatu metode yang diajarkan atau yang diberitahukan probabilitasnya berapa persen gitu. Jangan sampai teman-teman tuh temakan cakap. Karena apa? Itu sangat berbahaya. Teman-teman tuh kalau bisa trading itu perhatikan metodenya probabilitasnya berapa persen. Ketika teman-teman sudah cocok dengan metode tersebut, cukup jalankan secara disiplin dan konsistensi aja, teman-teman. Jangan sampai dikit ubah metode, dikit ubah metode, jangan seperti itu gitu. Nah, di sini seperti yang teman-teman perhatikan, indeks kita saya sudah hapus gambarnya sebelumnya. Karena apa? Karena kita mau mereanalisakan ulang, teman-teman. Yang dimana di perdagangan hari ini indeks kita ditutup melemah minus 0,79%. Jadi dari structure marketnya ini sebenarnya sangat terlihat bahwasanya dia akan masuk ke area unfilled ordernya atau area demand levelnya, teman-teman. Di sini sangat terlihat jelas merupakan area demand level yang kemungkinan besar indeks kita akan kejar. Nah, jadi ada area itu 6.900 sampai 6.810. Jadi teman-teman perhatikan aja. Saya yakin dan percaya pergerakan indeks kita akan cukup terbatas dalam beberapa hari ke depan. Jadi pastikan ketika dia benar-benar memasuki area ini merupakan area yang menarik untuk teman-teman perhatikan saham-saham apa aja yang bisa teman-teman koleksi di dalam portofolio gitu. Dan saya sangat cukup optimis ya dengan analisa kita karena mungkin teman-teman melihat cukup banyak sekali memang berita-berita yang negatif yang membuat kita mungkin takut. Itu ibaratnya seperti orang tua yang menakuti anaknya supaya tidak pergi dari rumah, teman-teman. Itu saya pribadi. Karena apa? Kita kembali melihat marketnya seperti apa. Ketika kita melihat market masuk ke area beli, ya kenapa kita nggak beli? Yang menjadi suatu kesalahan bagi trader pemula adalah ketika market sudah rally, baru dia beli. Padahal di situ, ketika market sudah rally, ya seharusnya waktunya kita jual. Makanya ada suatu pepatah atau suatu hal yang dikatakan, belilah ketika harga turun dan jualah ketika harga sudah naik. Makanya dikatakan, ketika harga turun, perhatikan masuknya ke area demand levelnya di mana. Ketika harga turun memasuki area demand level, ya teman-teman boleh entry
di saham-saham tersebut. Nah, ketika saham rally, perhatikan ketika dia sudah rally, perhatikan supply levelnya di mana. Ketika dia memasuki area supply level, ya baru teman-teman jual. Jadi metode supply and demand itu seperti itu, teman-teman. Nah, sama seperti indeks IHSG kita, dia mengalami penurunan dan kita lihat demand levelnya di mana. Ketika dia memasuki area demand level, di situ baru teman-teman bisa perhatikan saham-saham apa aja yang bisa teman-teman lirik untuk dikoleksi di dalam portofolio gitu. Nah, ini kita tandakan seperti ini. Teman-teman kalau perhatikan indeks kita ini mempunyai karakteristik ya, yang kalau kita perhatikan misalnya awal September sampai pertengahan September dia rally, yaitu mendekati akhir Oktober dia mulai drop sangat signifikan sampai sekarang. Dan saya yakin dan percayai di minggu ketiga di Oktober nanti kemungkinan besar indeks kita akan rally, kemungkinan besar. Itu analisa saya. Itu bisa menjadi suatu referensi bagi teman-teman, tapi kembali saya katakan jangan telan atau terima bulat-bulat. Di sini saya backtest ya. Saya backtest di sini, kita lihat bisa diputar ulang tidak. Nah, di sini kita backtest. Kalau teman-teman perhatikan, nah kita cerita sebelumnya nih. Di sini indeks kita mengalami koreksi kalau teman-teman perhatikan. Dia mengalami koreksi, ya kan? Di sini sebenarnya ketika dia drop seperti ini, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini dia bereaksi ketika dia kena area demand level di sini. Teman-teman perhatikan. Nah, dia kena demand levelnya di sini. Dan kalau kita lanjut ketika dia break, teman-teman, kita tunggu sebentar. Nah, dia masuk dan dia break di sini. Kita reanalisa, teman-teman. Di sini teman-teman akan dapatkan bahwasanya ini merupakan area UFO nih. Ini namanya area UFO, teman-teman. Yang dimana terjadi suatu ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual. Makanya itu bisa dikatakan area unfilled order. Jadi area unfilled order itu adalah pertemuan antara willing buyer dan willing seller. Yang dimana juga di situ terjadi ketidakseimbangan ya. Yang dimana demand itu jauh lebih dominan daripada seller, sehingga ada beberapa orderan yang tidak termatch di area tersebut dan besar kemungkinan forecast-nya itu akan masuk ke sana. Nah, teman-teman perhatikan, nah ketika dia masuk baru dia akan rally kembali. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia membentuk suatu area demand baru dan dia break, ya kan? Dia break, dia rally kembali, teman-teman. Dia rally kembali. Teman-teman perhatikan. Dia rally dan dia kemudian kembali drop nih. Dan saya yakin dan percaya dia akan masuk ke area demand level yang telah kita tandakan ini. Ketika dia memasuki area demand level yang telah kita tandakan, baru teman-teman bisa lihat saham-saham apa aja yang menarik gitu. Tapi perhatikan aja, kalau seandainya indeks kita benar-benar break di bawah 6810, baru teman-teman boleh pertimbangkan untuk coba perampingan portofolio terlebih dahulu. Karena apa? Kalau seandainya benar-benar dia break di bawah 6810, setidaknya saya yakin dan percaya dia akan masuk kembali ke area unfilled order kita, teman-teman. Setidaknya ke 6630 atau sampai 6500 gitu. Jadi kita setidaknya punya forecastingnya seperti itu. Jangan sampai teman-teman ingin trading tapi teman-teman nggak punya plannya seperti apa, tradingnya seperti apa. Jangan sampai ikut-ikutan di market, teman-teman. Karena orang yang ikut-ikutan di market itu nggak akan lama di market, nggak akan survive lama di market. Jadi saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman, contoh saya pribadi, saya membuat grup itu ya, saya membuat grup WhatsApp itu yang grup khusus Mirai Aset Sekuritas. Saya nggak ingin grup itu hanya sebagai suatu hal yang menjadi suatu referensi saja, saya nggak inginkan seperti itu. Tapi saya inginkan grup itu bisa menjadi suatu tempat atau wadah yang bisa membuat teman-teman itu menjadi mandiri, dan kedepannya itu nggak perlu melihat grup sana sini, nggak melihat grup yang manapun, atau bahkan membeli grup-grup VIP. Bahkan saya berharap teman-teman tuh bisa membuat grup VIP sendiri ketika teman-teman tuh bergabung bersama kita gitu. Oke, jadi forecasting indeks kita mungkin seperti itu. Jadi perhatikan aja dalam 2 hari atau 3 hari ke depan minggu ini, ketika dia memasuki area demand level kita, teman-teman boleh lirik saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan untuk teman-teman koleksi di dalam portofolio. Namun di sini kita akan bahas ya, ada saham yang saya sudah siapkan yang bisa teman-teman perhatikan dalam beberapa hari ke depan, karena cukup menarik saya perhatikan tadi beberapa saham ini. Tapi kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman, apabila saham yang akan kita bahas di video kali ini semoga bisa menjadi insight dan juga referensi, dan saya berharap teman-teman juga analisakan kembali saham-saham yang kita bahas di video kali ini gitu. Nah, kita akan langsung saja saham yang akan kita coba bahas dan bisa teman-teman perhatikan ketika indeks kita memasuki area demand level, yaitu ada saham INKP. Saham ini sangat menarik, teman-teman. Kenapa? Di sini dia break, ya kan? Di sini dia break channel trendline dan dia up ke atas. Namun memang di sini seperti dia membuat area pola double top. Di sini kita perhatikan
dia seperti membuat pola double top. Ini top 1. Sorry, kita buat seperti ini. Sebentar ya. Nah, ini top 2. Kalau teman-teman perhatikan dia seperti membuat pola double top. Namun ini merupakan hal yang menarik teman-teman. Jadi ada dua area demand yang bisa teman-teman perhatikan sebenarnya. Ini area 1 yaitu 8550 sampai 8200 dan ini area yang terdekat. Sebenarnya sih di area ini teman-teman bisa mulai coba akumulasi sahamnya teman-teman di area-area ini karena memang cukup lebar karena ada dua area yang bisa teman-teman perhatikan. Ada dua area demand yang berdekatan kebetulan gitu. Ada dua area demand yang berdekatan. Sebenarnya sih areanya di sini. Nah, kita buat petanya dulu, kita buat petanya seperti apa supaya teman-teman bisa perhatikan. Nah, sebenarnya di sini ada dua area, teman-teman. Kita lihat seperti ini. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry INKP, sebenarnya area ini bisa teman-teman manfaatkan nih. Jadi selagi dia di atas 8.200, teman-teman bisa coba koleksi saham INKP ini. Karena ini merupakan area akumulasi yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, kalau seandainya teman-teman entry seperti ini, nah, memang stop lossnya sebesar 8% untuk swing trade-nya. Jadi kalau seandainya besok dia dikasih penetrate ke bawah, itu jauh lebih bagus untuk portofolio teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa dapatkan harganya setidaknya 8.500, itu merupakan area yang bagus untuk teman-teman perhatikan nih. Jadi untuk INKP teman-teman bisa perhatikan kalau seandainya dia penetrate. Kalau seandainya dia penetrate, setidaknya akan kejar 8.600 sampai 8.500. Teman-teman bisa perhatikan itu merupakan area yang masih sangat fresh. Di sini merupakan area yang masih sangat fresh dan ini bisa teman-teman perhatikan untuk jemputan orderannya, teman-teman. Mungkin kita katakan di sini dia sudah beberapa kali dijemput orderannya. Oke. Nah, saya yakin dan percaya ketika dia benar-benar masuk ke area 8.500 itu merupakan area base entry yang bisa teman-teman manfaatkan dan jangan sampai teman-teman sia-siakan gitu. Jadi perhatikan aja dalam 3 hari ke depan apakah dia benar-benar akan memasuki area ini atau tidak. Kalau seandainya dia benar-benar memasuki area 82 sampai 85, saya sarankan kepada teman-teman tuh jangan sampai teman-teman sia-siakan momentumnya karena ini merupakan area yang sangat masih fresh dan bagus untuk teman-teman perhatikan untuk entry di saham INKP. Nah, selanjutnya kalau Tekim, kita lihat saham Tekim. Tekim ini teman-teman perhatikan, saya yakin dan percaya juga dalam waktu dekat dia akan kejar area 7075 ini, teman-teman. Nah, kalau kita adjustment, kita katakan aja 7100 nih. Jadi teman-teman perhatikan aja besok kalau seandainya dia penetrate ke bawah, dia bisa teman-teman koleksi gitu. Teman-teman bisa koleksi. Jujur saya juga punya barangnya, teman-teman. Saya punya barangnya di harga 7.600. Saya punya barangnya di harga 7.600 gitu. Dan ketika dia penetrate ke 7.100 besok, saya akan entry kembali di saham INKP ini karena ini merupakan area demand level yang masih menarik karena orderannya sendiri masih sekali di retest, teman-teman. Jadi ketika dia memasuki area ini, teman-teman bisa perhatikan dan bagi teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa entry ketika dia memasuki area demand level kita. Dan untuk stop loss sendiri cukup di bawah 6.900, teman-teman. Jadi risk to reward ratio-nya juga masih cukup terukur untuk teman-teman pertimbangkan. Gitu, oke? Itu untuk INKP dan Tekim. Selanjutnya ada saham duit. Kita lihat saham duit. Saham duit ini masih menarik, teman-teman. Karena apa? Di sini yang menariknya dia mulai coba up ya, teman-teman perhatikan dia mencoba mulai up, dia mencoba reverse dari correction bearish-nya ini, teman-teman perhatikan. Di sini kita perhatikan dia tercluster dengan Fibo 618 dan menariknya di sini ada suatu area yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi kalau seandainya besok dia penetrate lagi ke bawah, kalau kita pecah time frame ke H4, kita coba turunkan time frame-nya. Nah, di sini teman-teman dapat temukan merupakan ada area demand level. Jadi untuk duit perhatikan aja, kalau seandainya dia masuk ke area 370 sampai ke 382, teman-teman boleh pertimbangkan entry di saham duit ini sendiri, teman-teman. Karena secara area saham ini masih sangat menarik dan masih sangat fresh gitu. Dan kalau seandainya teman-teman entry di 382, kita lihat stop loss-nya ada berapa persen. Nah, stop loss-nya sendiri cukup sekitar 3,6% aja dan TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak di 424 ini. Teman-teman perhatikan ini merupakan area supply level dia. Nah, ini merupakan area supply levelnya. Jadi kalau seandainya teman-teman perhatikan area TP pertamanya itu ada di 424 untuk duit, teman-teman. Kalau seandainya dia mampu break di atas area supply levelnya ini di atas 432, 430, kita lihat dulu. Sebentar ya. Kita lihat dulu.
Nah, di 432 ini, kalau seandainya dia mampu break di atas 432, besar kemungkinan dia akan lanjut rally, yaitu setidaknya dia akan kejar area resisten yang tertinggi, yaitu di 460, teman-teman. Jadi perhatikan aja, untuk duit area entry-nya itu ada 370 sampai 382. Kalau seandainya besok dia dikasih penetrate ke bawah, teman-teman jangan sia-siakan untuk entry di saham duit ini, karena secara risk juga masih terukur dan demand levelnya juga masih fresh gitu. Oke, itu untuk duit. Selanjutnya ada saham UNTR. UNTR ini cukup menarik saya perhatikan. Kenapa? Karena ini teman-teman perhatikan, saya sudah tandakan. Kalau kita lihat dari daily, teman-teman, kita lihat dari daily, ini merupakan area unfill yang bisa teman-teman manfaatkan untuk area terdekatnya nih. Nah, dia baru sekali di orderannya, sekali dua kali area terdekatnya dia baru sekali, dan saya yakin dan percaya dia masih akan kejar area 31525 ini. Setidaknya dia akan kejar area ini dulu, baru dia akan coba rally lagi gitu. Jadi perhatikan aja, kalau seandainya dia masuk ke bawah, masuk ke area demand level kita ini, teman-teman boleh entry gitu. Ini merupakan area UFO namanya, teman-teman. Ini area UFO. Kenapa? Karena di sini merupakan area pertama terjadi antara ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual. Nah, ini area pertama. Jadi besar kemungkinan dia akan kejar area ini terlebih dahulu, dan stop lossnya udah terlihat sangat jelas cukup di bawah 30725, teman-teman. Jadi perhatikan aja untuk UNTR, bagi teman-teman yang ingin entry, teman-teman boleh beli di area demand levelnya yang telah kita tandakan tersebut. Oke, itu untuk UNTR. Selanjutnya BRPT. BRPT ini menarik. Kenapa? Karena dia masuk area UFO-nya juga atau demand levelnya nih. Nah, teman-teman perhatikan nih. Ini sangat terlihat jelas sebenarnya. Di sini sangat terlihat jelas kalau teman-teman perhatikan seperti ini. Nah, ya kan? Ini merupakan area UFO namanya, teman-teman. Teman-teman perhatikan, dia hanya cuma sekali orderan transaksinya, dan setiap itu running ke atas gitu. Setiap itu running ke atas, dan lihat, perhatikan, memang dia langsung masuk di sini. Nah, kita perhatikan. Nah, dia langsung masuk. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin entry, teman-teman bisa lakukan. Lihat, nih kita adjustment kembali ya. Kita buat seperti ini jadinya. Nah, kita buat seperti ini. Jadi, ini teman-teman udah nggak bisa gunakan lagi. Kenapa? Karena dia sudah terfill di sini gitu. Dia sudah terfill di sini. Jadi, ini teman-teman nggak bisa gunakan lagi. Jadi, teman-teman bisa silang ini. Nah, sekarang yang menariknya, teman-teman perhatikan di sini. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kita lihat dulu apakah ada sebuah divergence. Nah, di sini ada sebuah divergence yang mungkin terjadi, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah potensi divergence yang akan terjadi. Ini ke bawah, dan ini mulai up ke atas. Bentar ya. Oke, sorry. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada sebuah potensi divergence yang akan terjadi. Dan di sini swingnya sudah jadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry nge-swing saham ini, teman-teman bisa perhatikan. Teman-teman bisa buat seperti ini skenario-nya. Kita lihat dulu. Bentar ya, kita ukur terlebih dahulu resikonya, teman-teman. Nah, mungkin resikonya ada sebesar hampir 8% yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi, kalau seandainya di perdagangan besok dia penetrate ke bawah, ya itu bagus untuk secara risk to reward ratio, teman-teman. Jadi, selagi dia di atas 765, teman-teman bisa entry saham ini apabila dia dikasih penetrate ke bawah nih. Nah, TP1-nya teman-teman bisa letak di 910. Ini merupakan area supply level yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, ini merupakan area supply level, jadi risk to reward-nya juga sekitar hampir 1:3. Jadi itu adalah area TP1, dan TP2 di sini kita lihat jelas ada area supply level kembali, teman-teman. Nah, ini merupakan area supply levelnya. Jadi TP2-nya itu ada di 965. Teman-teman perhatikan aja, TP-nya itu range 910 sampai 965. Jadi kalau seandainya teman-teman perhatikan di beberapa perdagangan besok dia dikasih penetrate ke bawah, itu merupakan hal yang menarik untuk teman-teman perhatikan, karena jadi risknya itu bisa lebih kecil gitu. Kalau seandainya besok dia penetrate masuk ke 810 bahkan area 800, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk risknya jadi semakin kecil gitu. Di sini teman-teman perhatikan ada sebuah potensi divergent, dan juga secara price action dia mulai up. Itu cukup menarik, yang dimana itu tercluster dengan area demand levelnya, teman-teman. Oke, itu untuk BRPT. Nanti gambar-gambarnya saya akan share di grup Telegram dan di grup WhatsApp. Jadi pastikan juga teman-teman boleh bergabung di grup WhatsApp kita atau di grup Telegram. Nah, selanjutnya saham Pegas. Saya ingin bahas terakhir saham Pegas di video kali ini.
Nah, Pegas ini masih menarik. Teman-teman perhatikan di sini structure marketnya dia mulai kembali build ke atas nih. Saya hapus dulu gambarnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Nah, oke. Nah, ini kita bisa asumsikan menjadi area supportnya, ya kan? Ini merupakan area supportnya, kita tandakan seperti ini. Bentar ya. Nah, ini merupakan area supportnya. Dia mengalami correction di sini. Kita lihat dari time frame H4 aja supaya lebih detail. Nah, di sini kalau teman-teman tarik dari high channel trendline seperti ini, bentar ya. Nah, correctionnya telah selesai, teman-teman. Correctionnya telah selesai. Jadi di sini bagi teman-teman yang ingin coba entry sampai gas ini masih menarik, teman-teman perhatikan. Nah, kita lihat dulu untuk stop lossnya seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang ingin coba swing, stop lossnya bisa hampir 7,5%, namun kita buatnya seperti ini aja. Stop lossnya sendiri cukup kita batasi di 17.25. Bentar ya, kita sesuaikan dulu. Nah, 17.30 hanya sebesar 4% kurang lebih. Dan TP-nya teman-teman bisa letak di high. Nah, ini bagi yang nge-swing ya, bagi teman-teman yang ingin nge-swing, teman-teman bisa perhatikan seperti ini. Ini areanya menarik, teman-teman. Ini areanya menarik. Jadi kalau seandainya dia dikasih penetrate lagi ke bawah, teman-teman jangan sia-siakan untuk coba entry di saham Pegas ini gitu, karena secara area dan price action saham ini masih menarik, teman-teman perhatikan. Kalau seandainya dia dikasih penetrate ke 17.75, ya teman-teman bisa manfaatkan momentumnya, dan TP-nya teman-teman tuh bisa letak di high-nya itu setidaknya di sini di 1990 gitu. Oke, ini untuk Pegas ya teman-teman perhatikan, masih menarik secara price action. Dah, mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini teman-teman. Jadi semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Dan juga kita punya program promo khusus di bulan Oktober, minimal deposit hanya 5 juta, teman-teman. Jadi biasanya di hari-hari sebelumnya kita itu biasanya minimal deposit itu sebesar 10 juta. Jadi saya harapkan kepada teman-teman semua jangan sia-siakan promonya supaya kita dapat bergabung di grup WhatsApp. Di situ kita bisa belajar bareng dan sharing bareng. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.